Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar tentang kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Ini pelajaran muatan bahasa Indonesia. Baiklah, kepada anak kami kelas 5, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu membaca intensif. Membaca intensif merupakan suatu kegiatan membaca dengan teliti, dengan tujuan memahami keseluruhan isi bacaan, baik itu yang bersifat tersurat maupun bersifat tersirat. Tujuan membaca intensif yaitu menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, menemukan permasalahan yang dikaji dalam bacaan atau artikel tersebut. Pengertian ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf bacaan hanya memiliki satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan maksud dari kalimat utama. Contoh cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Otot disebut alat bergerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Inilah kalimat utama. Otot merupakan alat gerak aktif. Ini ide pokoknya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri ide pokok. Berupa pikiran utama atau gagasan utama, mengandung pokok permasalahan atau inti permasalahan, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok dituangkan dalam suatu kalimat, yaitu kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah karena memiliki kata kunci. Kata kunci yang umum digunakan sebagai kesimpulan. Dengan demikian, yang penting, intinya, jadi, pokoknya. Nah, inilah ciri-ciri ide pokok. Letak ide pokok. 1. Di awal paragraf, disebutlah itu deduktif. Di akhir paragraf disebut induktif. Di awal dan di akhir disebut campuran. Contoh paragraf deduktif. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Contohnya, kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik,
pola makan yang tidak teratur, merokok, dan lain-lain. Setiap manusia berisiko untuk terkena penyakit kanker karena di dalam setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif akibat dari penurunan antibodi yang disebabkan gaya hidup yang tidak baik. Kalimat utama yaitu kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Sekarang paragraf induktif. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Paragraf diawali dengan kalimat penjelas. Contohnya, jangan pernah belajar dadakan. Artinya, belajar sehari sebelum ujian, belajarlah mulai sekarang. Belajar akan efektif jika belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya, lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Kalimat utamanya adalah, itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Sekarang kita masuk ke paragraf campuran. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama dan terakhir paragraf. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit penekanan dan variasi. Contohnya, pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pada dasarnya, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan surat berharga jangka panjang, maka pasar uang atau money market pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Kalimat utama, pasar modal berbeda dengan pasar uang. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Sekarang kita masuk cara membuat sebuah paragraf. 1. Menentukan ide pokok. 2. Membuat kalimat utama. 3. Membuat kalimat penjelas. Yang keempat, merangkai kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi sebuah paragraf yang baik. Contoh membuat sebuah paragraf. Ide pokok. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalimat utama, organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Kalimat penjelas, 1. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. 2. Ada organ aktif, yaitu otot. 3. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Dari ide pokok yang terdapat pada kalimat utama dan kalimat penjelas dapat disusun menjadi sebuah paragraf, yaitu organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ada organ aktif, yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Baiklah, sekarang kita mengerjakan 4 soal berikut. Nomor 1. Kemacetan sudah menjadi hal yang biasa
di ibu kota Indonesia, yaitu kota Jakarta. Terjadinya kemacetan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti jumlah kendaraan yang terlalu banyak, yang artinya tidak seimbang dengan luas jalan yang ada, kurangnya kedisiplinan bagi pengendara ataupun pengguna jalan raya, adanya tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas seperti pasar, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Yang terakhir, kurang tegasnya aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Sekarang, tentukanlah kalimat utama dan ide pokok dari bacaan di atas. Nomor 2, kita harus memisahkan diri hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari sikap cermat dalam segala hal. Salah satunya, kita harus cermat dan teliti ketika mengkonsumsi suatu produk. Sebagai konsumen, kita harus teliti membaca petunjuk penggunaan atau aturan pakai yang ada dalam kemasan tersebut, apalagi yang menyangkut dengan kesehatan. Karena kesehatan sangat penting dalam hidup kita. Tuliskanlah kalimat utama dan ide pokoknya. Nomor 3, manusia merupakan makhluk majemuk yang bersifat sosial. Artinya, segala kegiatan yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan adalah kehidupan kita memerlukan manusia lainnya. Seperti contoh yakni dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar seperti makanan. Tentunya kita membutuhkan orang lain seperti petani yang menanam beras di sawah untuk kita jadikan nasi nantinya, peternak yang beternak sapi atau ayam yang bisa kita ambil dagingnya, nelayan yang menangkap ikan di laut, dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang kita lakukan setiap harinya tidaklah luput dari campur tangan orang lain. Sekarang tentukanlah ide pokok dan kalimat utama dari bacaan di atas. Sekarang nomor 4, tuliskanlah sebuah paragraf dari ide pokok berikut. Dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Nah, kepada anak kelas 5, inilah tugas kita. Semoga kita mengerjakan dengan baik. Terima kasih.